Ya pemirsa, saya ajak Anda untuk mendoakan semoga timnas Indonesia menang dari tuan rumah Arab Saudi ya. Skuad Garuda datang dengan persiapan yang matang. Meskipun tidak sedikit yang memprediksi timnas Indonesia kesulitan, bahkan beberapa pengamat juga menyampaikan bahwa raihan 1 poin sudah merupakan hal yang baik. Akan tetapi menanggapi sejumlah prediksi yang tidak diunggulkan timnas Indonesia, manajer timnas Sumarji mempersilahkan jika skuad Garuda tidak diunggulkan karena kerja keras akan mewujudkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan menjadi pemantik, dan skuad Garuda bertekad untuk membanggakan bangsa Indonesia. Silakan saja. Ya. Lalu seperti apa persiapan perwakilan pemerintah dan supporter Indonesia di Arab Saudi jelang pertandingan kali ini pemirsa? Kita akan membahasnya bersama manajer timnas Indonesia Sumarji. Beda nih waktunya ya. Semoga saja timnas kita menang loh Pak di Arab Saudi ini. Doa kita banyak yang mendoakan ke arah sana Pak. Ya bismillah, insya Allah semuanya saling mensupport, mendukung, dan kok ya harus optimis ya. Insya Allah lah bisa. Amin, 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 amin. Pak, gimana Pak? Timnas kita berarti posisi penjaga gawang, Emil kan cedera ya Pak ya? Berarti apakah Martin Pas fit atau gimana Pak? Kondisi para pemain itu secara keseluruhan 29, Martin maupun kemarin yang dikabarkan Verdong. Semuanya kondisinya bagus, fit, dan semuanya sudah ikut berlatih ya. Sudah ikut berlatih. Terakhir kemarin sih Verdong kita MRI ulang karena kan dari sana disampaikan ada sedikit problem, tetapi hasilnya sangat baik dan insya Allah semuanya untuk besok itu siap semuanya. Yang lumayan bikin haru juga upaya Ole Romeni untuk menyembuhkan dirinya ya Pak ya. Dia upload terus perkembangannya tuh Pak di medsos, di IG tuh Pak, tentang kesehatannya. Gimana Pak Ole Pak sekarang Pak? Ya, Ole termasuk anak yang mempunyai semangat juang yang tinggi. Dikarenakan cederanya, benar-benar dia fokus merawat dirinya dari cedera waktu Piala Presiden kemarin, dan alhamdulillah dia juga datangnya ke sini juga boleh dikatakan paling cepat di antara teman-teman yang dari Eropa, dan juga langsung ikut berlatih bersama-sama dengan teman yang lain, termasuk yang dari Indonesia kemarin yang awal. Dan itu membuktikan bahwa Ole memang punya semangat juang yang tinggi dan punya keinginan yang kuat, kepingin betul-betul bisa memperkuat dan jadi starter gitu. Itu yang jadi keinginannya dia. Tapi kembali lagi, ini kami pasti akan mempersiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya. Siapa yang di line up-kan, siapa yang akan dicadangkan, 23 pemain siapa yang didaftarkan, dan 6 pemain siapa yang tidak didaftarkan. Artinya memang ini adalah pertandingan yang sangat besar karena akan menentukan nasib kami, nasib bangsa, dan tentunya nasib tim ini ke depan seperti apa, dikarenakan memang ini pertandingan hidup dan mati. Sekali lagi ini pertandingan hidup mati, jadi memang betul-betul detail tim kepelatihan di bawah Patrick Kluivert memang mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Berarti dari 29 yang dibawa pemain timnas ini akan menjadi 23 Pak atau 22? 23 sesuai dengan regulasinya, 23 pemain didaftarkan, yang 6 nanti tidak didaftarkan. Itu udah disusun atau belum Pak sama Coach Patrick? Belum, besok baru ditentukan. Oh, baru besok. Kalau mengenai kartu ada yang di ini Pak? Di putaran 4 ini 0-0, 0-0. Jadi tidak ada kartu lagi. Sudah dipulihkan ya Pak ya berarti para pemain ini Pak ya? Pemutihan. Mengenai susunan pemain, strategi formasi ini juga apakah sudah ditentukan Pak oleh Coach Patrick Pak? Kalau berkaitan dengan formasi strategi tentu saya tidak akan sampaikan. Itu kan tapi sesuatu sudah, yang, Pak. Memang harus dirahasiakan. Ya? Gimana? Ya, tapi sudah ditetapkan dari sekarang gitu. Coach Patrick sudah memantau Arab Saudi gitu Pak ya? Oh, kalau itu bukan sekarang saja, dari jauh-jauh hari
detail. Tadi di awal saya sampaikan detail tim analis bekerjanya luar biasa. Saya lihat sebelum latihan pagi malam selesai latihan ya menganalisa pertandingan game-game lawan yang akan kita hadapi. Yang pertama Saudi ini sangat detail, dan setelah itu tentu dikasih tahu kepada para pemain, dan itulah yang akan kita jadikan titik apa yang harus kita lakukan apa yang harus dilakukan oleh para pemain dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pemain. Berarti kalau Emil Audero fix tidak bisa diturunkan ya Pak ya? Yang bermain adalah penjaga gawang lainnya ya, Martin Paes, kemudian mungkin Nadio dan juga mungkin Hernando ya, begitu ya Pak ya? Ya, karena memang Emil sesuai dengan laporan dari dokter tim menyampaikan ke kita, itu membutuhkan waktu antara 2 sampai dengan 3 minggu. Sementara kan kita lawan Saudi tanggal 8 dan lawan Irak tanggal 11. Waktunya ya nggak memungkinkan. Ini karena teman-teman saya nanya Pak, ya Emil nggak main, tapi nggak apa-apa. Penjaga gawang kita lainnya kan juga bagus-bagus ya Pak Sumarji ya. Jangan pesimis ya, harus yakin dan percaya bahwa sekuat ini mulai dari penjaga gawang sampai dengan striker. Semuanya punya ketajaman, semuanya punya kualitas. Yang penting mohon doanya itu. Amin. Supportnya. Amin, amin didoakan. Pak, kalau suhu di sana bagaimana Pak? Kan Arab Saudi panas sekali itu Pak, mengganggu pemain. Ya, ini jam segini itu 36 derajat. Tetapi kalau malam itu mulai jam 6 dan seterusnya itu mulai berangsur-angsur. Seperti semalam itu kita latihan jam 20.30 itu kurang lebih 32 derajat. 31, 32. Artinya hampir sama dengan Jakarta lah kalau pas pertandingan, pas malam itu. Itu jadi kendala nggak Pak? Tidak terlalu ya dari para pemain kita? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kebetulan kan sebenarnya kalau pemain ini dibilang masalah itu kalau jet lag-nya itu bedanya terlalu lama, jadi jet lag. Tapi ini kan kebetulan dengan Eropa kan jedanya nggak terlalu lama, hanya 1 jam, sehingga perbedaan waktu itu tidak membuat para pemain jadi kendala gitu. Baik, ada satu hal yang juga menarik nih Pak Sumarji, ini tentang pemain timnas Indonesia yang informasinya usaha lewat jalur langit juga, jalani umroh di Tanah Suci Mekah. Kita simak dulu ya Pak Sumarji, informasinya berikut ini. Rizky Ridho membagikan dalam laman pribadinya. Ia dan Beckham Putra serta Nadio Argawinata menyempatkan pelaksanaan umroh dengan mengenakan pakaian ihram. Selain persiapan teknis, jalur langit ditempuh semoga kemenangan diraih timnas Indonesia. Menghadapi tuan rumah Arab Saudi Rabu mendatang, timnas nantinya juga akan menghadapi Irak pada 11 Oktober di Stadion King Abdullah Sport City. Diharapkan dalam 2 laga ini, timnas bisa meraih kemenangan. Katanya jalur langit. Semoga doa kita semuanya, doa pemain timnas di Tanah Suci bisa membawa timnas Indonesia bisa meraih 3 poin di Arab Saudi ya. Satu ini Pak yang juga ramai, ini viral nih Pak Sumarji, yakni tentang jarak hotel timnas nih Pak. Park Hyatt ke Stadion King Abdullah ini itu lebih jauh dibandingkan tim-tim lain gitu Pak. Katanya bisa sampai 40 menit untuk menuju ke stadion. Benar nggak itu Pak? Jadi begini. Pemilihan hotel ini adalah hasil dari kami waktu itu datang lebih awal. Jadi dari beberapa hotel, yang pertama hotel rekomendasi dari Federasi Saudi sini, KSI sini, kami menilai bahwa kami kurang pas gitu ya. Bahkan ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan untuk memilih hotel. Lantas kami memilih hotel di sini dikarenakan satu, suasana dan lingkungannya cukup enak, nyaman, sehingga tidak ada gangguan-gangguan berkaitan dengan soal fans dan lain-lain gitu. Artinya betul-betul
kita terjaga dari semua sisi. Nah, itulah yang kita pilih. Kalau soal jauh, selama tidak macet, itu tidak jadi masalah. Contoh seperti kemarin, kita latihan, perjalanan kurang lebih 30 menit, 32 menit, 35 menit gitu. Sehingga kalau sebenarnya nggak jadi masalah. Kalau di Jakarta lebih, Pak. Nah, karena memang ya alhamdulillah saya juga berbeda dengan ketika itu kita berkunjung ke sini, naik W ke sini, itu tidak ada prioritas, forerunner tidak ada, bahkan kita diputer-puter. Kalau sekarang ini forerunner aja itu dua, depan belakang, dikawal sama polisi sini, sehingga tidak, sopirnya pun juga betul-betul tidak mau juga kalau misalkan mau diarahkan diputer-puter. Kemarin juga sempat ini nggak mau sopirnya langsung lurus saja gitu. Jadi artinya memang perlakuannya sudah sangat jauh berbeda dengan yang dulu-dulu. Kita terima kasih dengan federasi. Karena ini dari awal kami sudah koordinasi dengan federasi, menyikapi evaluasi dari sebelum-sebelumnya. Kenapa sih ketika tidak diprioritaskan Saudi datang ke Jakarta ya kita layani dengan baik, ya harusnya sebaliknya dong, sama-sama. Gitu. Alhamdulillah ini sangat baik kok. Baik. Ini sayang waktu terbatas, jadwal Pak Sumarji juga padat banget ini. Satu lagi boleh ya Pak? Pertanyaan satu lagi nih Pak. Ini kan wasitnya dari Kuwait, dari Timur Tengah. Kemudian juga ya kita main di Arab Saudi. Arab Saudinya jadi tuan rumah. Ini gimana Pak dikepung dengan Timur Tengah nih Pak? Nah, sebenarnya dari awal kan saya juga sudah berulang kali nih, saya sama Pak Ketum itu protes-protes. Bahkan secara resmi kami sudah berkirim surat. Tapi ya hasilnya kayak begitulah, saya juga nggak bisa ngomong ini gimana, ini mestinya harusnya ya semua tempat netral lah. Oke, kalau misalkan tempat dia ngambil keputusan sepihak, tidak komunikasi dengan kita, tiba-tiba nunjuk Qatar dan Saudi, kita di Saudi, ya tapi perangkat pertandingannya yang netral dong. Jangan perangkat pertandingannya sama-sama dari Arab, gimana sih? Nah inilah, tapi ya sudahlah, saya sudah sampaikan kepada secara keseluruhan, mau Coach Patrick, semua saya sampaikan, intinya sudahlah, tidak usah dipikirin lagi berkaitan dengan perangkat pertandingan. Sudah, kita fokus, sudahlah. Apapun alasannya, kalau pemainnya ini tidak terpancing, pemainnya fokus, kita semuanya semangat tinggi, patriotnya tinggi, niatnya kita kepingin lolos, nggak akan ada yang bisa bela ini juga. Baik. Jadi kembali lagi, semua kita upayakan, mudah-mudahan Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan. Baik Pak Sumarji, saya mengajak yang nonton acara ini, bismillah, mari kita doakan semoga Indonesia dapat 3 poin lawan Arab Saudi. Amin, amin, amin. Pak Sumarji, makasih ya Pak ya.